Kalau kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Itu kedengarannya nyaris terlalu sederhana untuk berarti. Tapi ia datang dari seorang laksamana bintang 4 yang bertahan dari pelatihan militer terberat di bumi. Dan ia membawa pelajaran yang bisa diam-diam mengubah seluruh hidupmu, mulai besok pagi. Inilah pelajaran dari Make Your Bed, karya Laksamana William S. 1 MCH Pronunciation Raven, diambil dari pelatihan Navisilnya. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar 10 prinsip yang sederhana dan kuat untuk hidup yang disiplin, tangguh, dan bermakna. Pelajaran pertama memberi judul pada buku ini. Setiap pagi, rapikan tempat tidurmu. Itu tugas mungil, tapi menyelesaikannya memberimu kemenangan kecil pertama di harimu, rasa keteraturan dan pencapaian yang mendorong satu lagi, dan satu lagi. Dan kalau harimu berjalan buruk, kamu pulang ke tempat tidur yang kamu rapikan, bukti bahwa hal-hal kecil itu penting. Perubahan besar dibangun dari tindakan kecil yang konsisten dan dilakukan dengan benar. Kedua, kamu tidak bisa berjalan sendirian. Dalam pelatihan, tidak ada yang bisa mendayung perahu sendiri. Mereka butuh kru, mendayung bersama menembus dingin dan gelap. Hidup juga sama. Untuk berhasil di hal sulit apapun, kamu butuh orang, teman, mentor, rekan tim yang membantumu mendayung. Temukan krumu, dan bantu mereka mendayung juga. Ketiga, ukur seseorang dari besarnya hati mereka, bukan dari sirip mereka. Pria-pria terkecil dalam pelatihan, yang sering diejek karena sirip rena mereka yang mungil, kerap bertahan lebih lama daripada yang besar dan kuat, karena mereka punya lebih banyak hati. Bukan ukuranmu, latar belakangmu, atau bakat mentahmu yang menentukan kesuksesan, tapi keberanian dan kehendakmu. Keempat, hidup itu tidak adil, jadi teruslah maju. S1 MCH Pronunciation Raven mengenang dihukum secara tidak adil, basah kuyup dan kedinginan, tak peduli sekeras apapun ia berusaha. Kadang kamu melakukan segalanya dengan benar dan tetap kalah. Mengeluh tidak mengubah apapun. Yang kuat menerima bahwa hidup tidak adil, berhenti menunggu keadilan, dan sekadar terus bergerak maju. Teruslah maju. Kelima, jangan takut gagal. Mereka yang gagal di sebuah tugas disuruh melakukan latihan ekstra yang melelahkan, yang disebut sirkus, yang menguras mereka tapi, seiring waktu, membuat mereka jauh lebih kuat daripada yang lain. Kegagalan bukan akhir. Rasa sakit dari gagal, dihadapi berulang kali, justru itulah yang membangun kekuatan yang kamu butuhkan untuk akhirnya menang. Keenam, kamu harus mengambil risiko. S1 MCH Pronunciation Raven menggambarkan meluncur di tali luncur dengan kepala lebih dulu, sebuah aksi nekat, untuk memecahkan rekor. Bermain aman jarang menuju kehebatan. Untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, kamu harus mau meninggalkan jalan yang nyaman, condong ke arah bahaya, dan lebih berani daripada semua orang di sekitarmu. Ketujuh, hadapi para perundung. Dalam pelatihan, S1 MCH Pronunciation Raven belajar bahwa hiu dan perundung mundur saat kamu menghadapi mereka tanpa rasa takut. Dunia penuh orang dan situasi yang mencoba mengintimidasimu. Kalau kamu menciut, mereka semakin berani. Berdirilah teguh, tatap mata mereka, dan sebagian besar waktu, mereka mundur. Kedelapan, jadilah yang terbaik di momen-momen tergelapmu. Ujian tersulit datang di malam hari, di air yang dingin dan berlumpur, saat menyerah terasa paling mudah. Justru saat itulah karakter ditempa. Saat segala yang ada dalam dirimu ingin menyerah, temukan cara untuk mengangkat kepalamu, bahkan untuk bernyanyi, dan menggalang orang-orang di sekitarmu. Harapan di tengah kegelapan adalah sebuah kekuatan super. Kesembilan, beri orang harapan. S1 MCH Pronunciation Raven menceritakan bagaimana satu suara, mulai bernyanyi saat terendam lumpur dingin sampai ke leher, mengangkat seluruh kelompok yang kelelahan dan membawa mereka melewati malam. Satu orang, yang menolak putus asa, bisa mengubah semangat semua orang di sekitar mereka. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari memberi harapan pada orang lain. Dan pelajaran ke-10,
yang paling penting dari semuanya. Jangan pernah, sekalipun, membunyikan loncengnya. Dalam pelatihan, siapapun yang ingin berhenti cukup membunyikan sebuah lonceng kuningan, dan rasa sakitnya akan berhenti. Tapi begitu juga mimpinya. Nasihat S1MCHE Pronunciation Raven sederhana dan tegas. Sesulit apapun keadaannya, jangan bunyikan loncengnya. Jangan menyerah. S1MCHE Pronunciation Raven belajar bahwa standar itu penting, sepanjang waktu. Dalam pelatihan, seragam diperiksa hingga detail terkecil, dan kekurangan sedikit berarti hukuman. Itu terasa sepele, tapi pelajarannya dalam. Bagaimana kamu melakukan hal-hal kecil adalah bagaimana kamu melakukan segalanya. Pegang standar yang tinggi di tugas-tugas mungil, dan keunggulan menjadi sebuah kebiasaan. Ia kembali lagi dan lagi pada kekuatan tim. Pahlawan tunggal adalah mitos. Di momen-momen tersulit, orang-orang di sampingnya lah, mendayung, mengangkat, memikul, yang membawanya melewatinya. Kelilingi dirimu dengan orang-orang baik, sumbangkan bagianmu, dan jangan pernah terlalu sombong untuk bersandar pada krumu. S1MCHE Pronunciation Raven mengingatkan kita bahwa tindakan kecil beria keluar. Satu orang yang menolak menyerah, yang menjaga standar mereka, yang menawarkan harapan, mengangkat semua orang di sekitar mereka. Kamu mungkin tak pernah tahu seberapa jauh teladanmu menjalar. Melakukan hal kecil yang benar, secara konsisten, bisa mengubah jauh lebih banyak kehidupan daripada yang kamu bayangkan. Dan ia menegaskan bahwa orang biasa mampu bertahan secara luar biasa. Para peserta latihan yang berhasil jarang yang paling berbakat. Mereka adalah yang sekadar memutuskan, berulang kali, untuk tidak menyerah. Saat kamu percaya kamu sudah tak punya apa-apa lagi, kata S1MCHE Pronunciation Raven, biasanya kamu masih punya jauh lebih banyak daripada yang kamu kira. Inilah inti dari buku ini. Hidup yang bermakna dan berani tidak dibangun di atas gestur yang megah. Ia dibangun di atas disiplin kecil, tim yang kamu percayai, hati di atas bakat, menerima ketidakadilan, merangkul kegagalan dan risiko, menghadapi ketakutanmu, mengangkat orang lain, dan di atas segalanya, tidak pernah menyerah. Mulailah besok, dengan merapikan tempat tidurmu. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Besok pagi, rapikan tempat tidurmu. Lakukan dengan baik, dengan sudut yang rapi. Mulai harimu dengan satu tugas kecil yang tuntas, satu kemenangan awal, dan biarkan ia mengatur nada untuk segala yang menyusul. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi dengan 10 pelajaran untuk hidup yang lebih kuat, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.